terkait juga dengan tema Kompasinival, Pak Troy, hari ini terkait Sustaination, kita ingin mengajak seluruh content creator untuk peduli dan juga ikut mendorong terkait pembangunan keberlanjutan yang digagas oleh PBB, begitu juga dengan visi dan misi Indonesia di tahun 1945 balik lagi ke zaman kemerdekaan gitu. Nah, hari ini kita mau dengar dari Pak Troy selaku juru bicara IKN. Iya. Gitu ya, dan juga sharing terkait pembangunan atau roadmap pembangunan IKN yang memang kita mendapatkan informasi menitik beratkan pada isu pembangunan yang berkelanjutan atau SDGs gitu ya. Terutama terkait bagaimana nanti ibu kota kita pindah ke sana secara teknis, bagaimana nanti terkait ekonominya seperti apa di sana, dan juga terkait bagaimana orang-orang setempat gitu ya, pendidikan, lingkungan, dan segala macam. Nah, untuk itu sebelum kita mulai diskusi, tanya jawab atau chit-chat dengan Pak Troy, saya akan beri kesempatan kepada Pak Troy untuk memberikan paparan singkatnya melalui presentasi. Mungkin bisa langsung Pak Troy, silakan. Iya. Terima kasih Mas Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Kompassioner, selamat sore ya semuanya. Buat Kompassioner ya, ketika saya di Bentara Budaya ini Mas Nurul, ini bagaikan reuni saya kembali lagi ke tempat ini. Saya juga pernah mengikuti acara sering sekali ya di Bentara Budaya, dan kemudian ya karena pandemi COVID ya, kita nggak bisa ada acara. Hari ini kita bisa, ini pertama kali atau sebelumnya sudah pernah? Ini kedua kali setelah COVID ya. Oke. Jadi ini menimbulkan banyak kenangan sebetulnya Kompassioner ya, tempat ini, terutama bau yang sangat asik, yang enak dan gurih, bau mie godok di tengah-tengah suasana mendung ya, hujan di Jakarta ini. Baik, saya sih kepinginnya kita lebih cair begitu ya untuk ngobrol tentang ibu kota Nusantara, karena memang ibu kota Nusantara ini bukan miliknya otorita ya, ibu kota Nusantara, tapi milik kita semua ya, bangsa negara Indonesia, penduduk Indonesia. Karena bicara soal ibu kota ya, itu adalah ibu kota milik kita bersama. Nah, karena posisinya tadi disampaikan ya, sebetulnya itu diapit antara Balikpapan dan Samarinda. Nanti kita lihat ya petanya, mungkin banyak yang nggak tahu juga di sebelah mana. Nah, kita akan lihat ya, tapi saya kepingin pantun dulu, boleh nggak Mas Nurul? Oh, silakan. Asal jangan pinjam 100 ya. Saya padahal mau ujungnya pinjam 100. Oh, pinjam 100 ya. Ya udah, makan siang dengan ikan tuna. Rasanya nikmat tiada tara. Selamat siang menjelang sore peserta Kompasiana. Sekarang giliran saya tampil untuk Nusantara. Pinjam 100-nya nggak ada jadinya. Mikirnya sehari semalam tuh demi Kompassioner. Jadi kalau kita lihat ya, boleh dibantu mungkin teman-teman slide-nya. Iya. Nah, mungkin berarti saya harus geser ya. Supaya teman-teman bisa lihat. Ya, langsung saja di slide pertama. Boleh? Supaya kita tahu ini petanya Nusantara, ini dia. Ya, kita di Jakarta. Kalau menuju ibu kota Nusantara, naik pesawat, bisa juga kapal laut, itu sekitar 2 jam, bisa lewat Balikpapan, bisa lewat Samarinda. Nah, ini bakalan ibu kota baru ini ya. Kalau dari Balikpapan sekitar 2 jam, ya 1,5 sampai 2 jam lewat tol. Samarinda juga hampir sama, begitu ya. Dan kemudian masuk ke wilayah ibu kota Nusantara. Jadi memang ibu kota Nusantara ya, bicara tentang ibu kota baru ini, itu kita ketahui beberapa kali Presiden Jokowi mengatakan bahwa pembangunan IKN ini merupakan lompatan besar ya. Lompatan besar apa nih? Untuk kita menuju ke transformasi
Indonesia maju. Ya, kalau bicara Indonesia maju berarti ada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi, Mas Nurul. Ya, dan ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. Jadi nggak ujuk-ujuk ya, tiba-tiba Ibu Kota Nusantara ada gitu, nggak ya. Jadi itu sudah direncanakan sudah lama. Ya, nah Ibu Kota Nusantara ini itu diwujudkan bukan hanya memberikan dampak positif bagi negara Indonesia, tapi juga ini memberikan akses atau dampak positif itu untuk di dunia internasional. Nah, nanti saya akan ceritakan, ya. Jadi kalau kita lihat ya, bahwa Ibu Kota Nusantara ini nggak berdiri sendiri, ya. Seperti yang saya katakan tadi adalah komponen peta jalan. Jadi ada peta jalan menuju Indonesia 2045. Nah, kalau kita lihat berikutnya, slide berikutnya, kawan-kawan. Nah, ini areanya, ya. Kalau kita lihat total luas areanya sekitar 256.142 hektar ya. Itu 4 kali luasnya kota Jakarta, ya, Ibu Kota Nusantara. Nah, saat ini kami konsentrasi pembangunannya di pusat pemerintahan, itu yang di sebelah sini yang ada tulisannya KIPP, Government Core Area, 6.671 hektar area. Nah, di situ yang kemudian kawan-kawan kalau melihat ya di website kami, kemudian juga di IG Ibu Kota Nusantara, lalu juga di pemberitaan, ya sekarang saat ini sedang gencar dilakukan pembangunan, ya secara fisik. Nanti kita perlihatkan, di situ ada kantor presiden, ada istana presiden, ada kantor kementerian, ya kantor Kemenko, lalu tentu saja pembangunan infrastruktur yang lainnya. Nah, ke depan ya akan dibangun jalan tol baru oleh Kementerian PUPR, di mana ini akan mempercepat tujuan dari Balikpapan ya menuju ke Ibu Kota Nusantara. Itu bisa sekitar 30 sampai 40 menit, 45 menit lah. Ya, saat ini sedang dibangun. Ya, kita lihat di slide berikutnya karena waktu saya nggak banyak. Ini sebetulnya prinsip-prinsip dari pembangunan Ibu Kota Nusantara. Ya, ini juga untuk menjawab banyak pertanyaan. Apakah akan menjadi tetap hijau? Ya, ya kotanya akan tetap hijau. Ya, kita menghormati prinsip-prinsip green. Kemudian menjadi kota yang smart, yang dimaksud itu adalah terkoneksi ya satu sama lain. Jadi kota yang prinsip-prinsip digitalize-nya ya ada di situ. Jadi tidak akan menjadi kota yang garing ya, Kompasianer ya di sana itu ya. Jangan kemudian berpikir, wah tempatnya jauh berarti kita nggak bisa bikin acara yang asik ya, seperti hari ini. Jadi next time Mas Nurul, kita bisa pikirin nih acara-acara Kompasiana Festival misalnya di Ibu Kota Nusantara ya, bisa juga dilakukan ya. Nah, contoh yang kemarin dilakukan teman-teman Kompas tuh ya. Tahun depan boleh ya Pak ya? Tahun depan? Iya. Tahun depan bisa, nanti kita bicarakan. Tahun depan ya. aja. Kemarin teman-teman CEO Kompas kan mengadakan ya, Kompas CEO 100 ya. Nah, tapi memang sekarang sedang dibangun ya kondisinya ya, under pembangunan. Nah, inklusif itu bukan eksklusif, itu artinya apa? Kita melibatkan semua pihak di dalam membangun Ibu Kota Nusantara. Jadi ada kelompok-kelompok komunitas ya, kemudian ada teman-teman dari lembaga swadaya masyarakat kita libatkan, kemudian ya dari developer, kemudian investor ya, kita libatkan semuanya. Dan setiap kali kita melakukan inisiatif, kita melakukan konsultasi publik ya, terutama kalau misalnya akan menelurkan satu ketentuan aturan baru. Ya, itu kita lakukan. Jadi Ibu Kota Nusantara akan menjadi kota yang resilience, ya artinya yang tangguh. Ya, tangguh dari apa? Dari faktor-faktor bencana alam, ya. Kemudian hal-hal yang bisa menimbulkan gangguan terhadap keberadaan kota itu. Lalu sustainable itu artinya ini menjadi kota yang bukan sekali dibangun kemudian kita nggak tahu kelanjutannya seperti apa. Ini kota yang akan berkelanjutan. Ya, dalam konteks pembangunan fisik maupun pembangunan manusianya.
Ya, ini gambaran ibu kota Nusantara akan menjadi seperti ini. Saya mau cepat saja. Jadi pertanyaannya ini banyak ya. Apakah kemudian tahun depan 2024 ibu kota Nusantara akan seperti gambar art seperti ini? Belum semuanya, maaf jatuh. Jadi tidak belum sepenuhnya karena ini memang masih di dalam taraf pembangunan. Tetapi paling tidak sekarang posisinya pembangunan istana, pembangunan kantor presiden itu sudah 50% lebih. Jadi semuanya on target, ya. Dan kemudian ada beberapa pembangunan juga yang progresnya itu memenuhi target. Baik, kita lihat berikutnya. Ya, ini adalah wilayah-wilayah di mana kita menentukan ada 9 pendorong ekonomi, ya, kurang lebih seperti gitu, ya. Ini memang dibagi-bagi wilayahnya. Ada wilayah untuk pusat pendidikan, ada wilayah untuk pusat inovasi dan riset, ada wilayah untuk pariwisata, ya. Kita boleh geser selanjutnya. Ini adalah fase-fase pembangunan. Nah, ini supaya juga teman-teman tahu, ya. Jadi ada fase pembangunan di mana pada saat ini ya kita masih dalam prioritas pembangunan kantor-kantor yang ada kaitannya dengan kepemerintahan. Nah, kemudian berikutnya fase berikutnya kita lihat ada perumahan, ada perkantoran, ada komersial area. Nah, mulai dari sekarang kalau Compassioner perhatikan itu sudah mulai ada groundbreaking, ya. Groundbreakingnya sudah 2 kali oleh Pak Presiden Jokowi, ya, berkenan hadir, mulai dari fungsi bangunan, ya, seperti pembangunan Hotel Nusantara, kemudian ada pembangunan mall, ya, pertokoan, dan kemudian ada groundbreaking rumah sakit, ya, nanti juga ada di dalam paparan saya. Baik, terus sampai kemudian ini bukan puncaknya ya, tetapi paling tidak gambaran dari yang tadi kita lihat kota ya Nusantara itu di 2045 boleh dikatakan hampir ya 100% selesai lah. Begitu. Jadi masih 2045 ya selesai. Di mana kemudian populasinya tidak sebesar di Jakarta pada saat ini. Jakarta berapa ya populasinya? Ada yang bisa bantu jawab saya pada saat ini? Berapa kira-kira? 12 juta. 16. Itu kalau siang hari? Iya benar ya, katanya seperti gitu. Kalau malam. Ya? Kalau malam 8. Siang 12. Oke. Ya. Tapi pokoknya di Nusantara itu target kita nggak banyak. Less than 2 million. Ya, jadi nggak sampai 2 juta orang yang akan tinggal di situ. Ya. Dan kita lihat slide berikutnya. Nah, ini adalah visi sesuai dengan visi Indonesia 2045. Ini adalah 4 konsentrasi yang kita lakukan di Ibu Kota Nusantara. Pengembangan SDM, ya, kemudian dalam konteks teknologi, basis-basis teknologi, ya, yang canggih, ya, karena memang kota ini adalah kota yang smart yang kita bilang, ya, terkoneksi satu sama lain. Kemudian kita memperhatikan sustainable economic development, ini berkaitan dengan pendapatan daerah, ya, baik di Ibu Kota Nusantara maupun di kota-kota sekitarnya. Jadi ini juga menjawab pertanyaan, apakah kemudian tidak berdampak positif pada kota-kota sekitar, yang jawabannya adalah iya. Jadi ada segitiga yang saling menopang satu sama lain. Kembali lagi saya ulangi, ada Balikpapan, ada Samarinda, ada Ibu Kota Nusantara. Dan juga tidak terlepas dari wilayah-wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara. Ya, kemudian ada pemerataan pembangunan. Yang ketiga, yang terakhir adalah memperkuat, ya, atau memperkaya ketahanan nasional dan juga dari sisi aturannya. Ya, kita lihat slide berikutnya. Ini adalah kontribusi yang boleh tadi kalau boleh saya kutip tadi Mas Nurul menyampaikan pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development Goals, ya. Nah, ke depan ini ya kita akan memiliki inisiatif yang disebut dengan Voluntary Local Review, ya, ini untuk mengetrack ya sejauh mana
prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang diterapkan di Ibu Kota Nusantara. Ya, kemudian dalam konteks climate change kita juga akan menggulirkan. Nah, ini tidak lama lagi kita akan ada COP28 ya di Uni Arab Emirates di Dubai. Nah, kami dari Otorita Ibu Kota Nusantara akan melaunch yang disebut dengan local, regional and local determined contributions. Maaf ya. Jadi adalah satu peta jalan ya untuk Ibu Kota Nusantara menuju pada carbon neutral ya pada tahun 2045 atau zero emission. Nah, harusnya kita memang berbangga ya memiliki kota yang memiliki inisiatif yang pertama kali di Indonesia untuk regional local determined contributions. Nanti di COP28 minggu depan akan kita launch. Nah, kemudian prinsip-prinsip biodiversity ya keanekaragaman hayati kita lakukan perlindungan ya karena di sana ada memang binatang-binatang ya yang perlu diprotek ya di situ ada orangutan, kemudian ada kera dengan yang punya hidup secara beda lah di situ ya dan tumbuh-tumbuhan yang perlu diprotek. Baik, apalagi ya di sini kita mau lihat. Nah, sebelum kita geser ke slide berikutnya, kita lihat video saja ya supaya nggak terlalu serius ya teman-teman ngelihat slide demi slide. Ada banyak slide-nya, ada 100 slide tadi ya. Ada 100. Nggak sampai lah. Bisa sampai selesai kayaknya nanti. Kalau boleh kita lihat video dulu teman-teman ya, Aku Nusantara boleh diputerin. Silakan. Aku tidak takut bermimpi. Karena mimpiku menghidupkan semangatku. Semangat menyambut masa depan Indonesia yang baru. Dengan kekayaan alam yang terawat dengan baik. Dengan keagungan budaya dan tradisi yang menjadikanku generasi Indonesia yang lebih elit. Dengan keragaman potensi kehidupan untuk menyalakan kreativitas, menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Aku adalah inspirasi bangsaku yang dibangun dengan kerja keras. Mengedepankan teknologi terbaik tanpa meninggalkan kearifan alam